Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang aku sayangi, saudara-saudaraku dalam Islam semuanya. Apa kabar? Pada pagi hari ini, jam 1:40 dini hari, tanggal 14 bulan Januari 2026. Kita bertemu lagi, dan pada kesempatan kali ini saya kembali akan berbicara tentang topik yang ada hubungannya dengan tasawuf, ada hubungannya dengan kata tarekat, dan ada pula hubungannya dengan kata hakikat. Judul daripada topik kita kali ini adalah tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf. Nah, tulisan ini sudah pernah terbit pula ini tahun 2023 tanggal 15 September pada situs jatman.or.id, jatman.or.id. Judulnya tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf. Tulisan ini ditulis oleh Saudara Budi Handoyo. Nah, siapa beliau ini? Mari kita lihat ya. Kita baca itu. Beliau ini siapa? Saya melihat ada fotonya dan masih muda orangnya. Ya, Budi Handoyo. Disebutkan di sini bahwa Budi Handoyo adalah dosen prodi hukum Tata Negara Islam jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Tengku di Rundeng, Meolaboh, Kabupaten Aceh Barat. Nah, itulah penulis kita ya. Jadi saya minta izin lewat YouTube saya ini untuk membicarakan tulisan Bapak Budi Handoyo. Mari kita doakan beliau ya. Mudah-mudahan jerih payah beliau itu, budi baik beliau dibalas oleh Allah berlipat ganda. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran dari membicarakan isi tulisan beliau ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf dapat diartikan dua pengertian. Pertama adalah tarekat dan kedua adalah hakikat. Nah, begitu artikel ini dimulai oleh Pak Budi Handoyo. Adapun kedua macam tasawuf ini wajib di bawah bimbingan seorang syekh atau mursyid arif billah. Nah, 3 video yang baru lewat ini saya berbicara khusus tentang mursyid ya. Nah, kali ini disinggung pula kembali mursyid atau syekh ya, yang akan membimbing para murid. Tasawuf dalam arti tarekat adalah takhalli, yaitu membersihkan hati dari kotoran-kotoran nafsu, dan tahalli, yaitu menghiasi hati dengan segala sifat-sifat terpuji. Jadi pertama-tama hatinya itu dibersihkan dulu. Dibersihkan di bawah bimbingan mursyid tadi, syekh tadi. Lalu berikutnya adalah tahali, yaitu menghiasi hati dengan segala sifat-sifat terpuji. Bagaikan sebuah kamar ya. Sebelum kita menghiasi kamar itu, kamarnya harus dibersihkan dulu. Yang kotor-kotor dibuang, sampah-sampah yang gak perlu-perlu dibuang.
kotoran-kotoran di dinding dibersihkan dulu, ya, lantainya disapu, kain gordennya dicuci. Nah, setelah itu, setelah semuanya bersih, tempatnya itu barulah kemudian dihiasi dengan segala sifat-sifat terpuji berkenaan dengan hati, ya, hati yang sudah bersih tadi. Nah, barulah dihiasi setelah hatinya bersih. Kalau enggak percuma juga kan, ya kan? Kamarnya masih kotor, lalu kita masukkan sesuatu yang indah-indah di dalamnya, itu kan akan melemahkan sesuatu yang indah tadi itu, ya kan? Yang indah dimasukkan ke dalam yang kotor, jadi kotor dong. Nah, iya kan, teman-teman, saudara-saudaraku. Ya. Tasawuf tarekat mencakup tasawuf dalam bentuk amali, seperti dalam proses tahalli dan tahalli. Seorang salik wajib melakukan zikir, katanya. Salik itu murid, ya. Murid itu wajib melakukan zikir, wirid-wirid, memperbagus akhlak, adab, dan ibadah yang ikhlas. Nah, itu. Jadi kita belajar di sini tentang siapa itu murid, apa saja yang mereka lakukan, apa tujuan mereka, ya. Jadi mereka itu melakukan zikir, wirid-wirid, memperbagus akhlak mereka, adab mereka, dan ibadah, ya, diperbagus dengan ikhlas. Tasawuf ini banyak dijelaskan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, ya, Qutul Qulub, Ihya Ulumuddin, Awarif Al-Ma'rif, dan lain sebagainya, ya. Semuanya menerangkan tentang apa itu tasawuf tadi, ya. Apa itu tasawuf? Tasawuf dalam arti hakikat adalah tajalli, yaitu tersingkapnya cahaya kegaiban di dalam hati seseorang, sehingga nyata segala perbuatan, sifat, dan zat Allah. Nah, pelan-pelan ya, hati-hati kita di sini nih, karena penulis menyebut sesuatu yang maha dahsyat, yaitu zat Allah. Ya, kita teruskan dulu aja, nanti kita komentari ya. Jadi tasawuf dalam arti hakikat adalah tajalli, yaitu tersingkapnya cahaya kegaiban di dalam hati seseorang, sehingga nyata segala perbuatan, sifat, dan zat Allah. Jadi tujuannya adalah Allah, ya, melihat perbuatannya, melihat sifatnya, dan yang terakhir ini zat Allah. Nah, ini berat, ini harus hati-hati kita ini. Kita nggak boleh asal ngomong, dan juga kita tidak boleh asal menerima, ya. Tasawuf hakikat mencakup rahasia-rahasia batin yang tidak mungkin ditakbirkan, ya, dengan kalimat-kalimat tegas dan lugas. Kalimat tasawuf syarat dengan paradoks dan maudhu'iyah, makna tersirat. Nah, jadi kalau orang-orang yang biasa dengan yang tersurat, sulit untuk memahami apa yang tersirat itu loh. Yang tersirat itu adalah sesuatu yang tidak tersurat gitu. Tidak tersurat di dalam tulisan-tulisan itu, atau di dalam lukisan-lukisan itu, di luarnya itu nggak jelas ya. Tetapi ada sesuatu yang tidak tersurat tetapi ada di situ. Nah, mulai kita masuk ya, pelan-pelan dulu aja ya. Sesuatu yang ada di situ tetapi tidak tampak oleh mata kasar kita ini. Nah, berarti diperlukan mata yang lain ya. Ujaran-ujaran tasawuf sangat pekat dengan isyarah-isyarah
yang dapat dipahami oleh seseorang yang hatinya telah mendapatkan cahaya ilahiyah. Cahaya ilahiyah. Pelan-pelan kita di sini nih. Karena itu perlu dipahami apa itu cahaya ilahiyah. Adapun puncak tasawuf, kata artikel ini, Pak Budi tadi, adapun puncak tasawuf hakikat adalah fana. Wah, ini bahasa-bahasa tasawuf memang ini ya. Ada bahasa fana yang perlu dipahami apa itu arti fana. Bagaimana fana itu? Nah, apa tujuan fana itu? Adapun puncak tasawuf hakikat adalah fana di dalam lautan ahadiyah Allah dan baka dengan wahidiyah Allah. Wahid, ya, wahidnya Allah itu. Kajian tasawuf hakikat ini banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab Syekhul Al-Akbar Ibnu Arabi. Nah, ini mulai kita disebut-sebut nama-nama tokoh-tokoh penting di dalam dunia tasawuf ini. Seperti kitab Al-Futuhat, ya, kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Fushush Al-Hikam, dan lain sebagainya, ataupun kitab Syekh Abdul Karim Al-Jili seperti Al-Insan Al-Kamil dan lain sebagainya. Ya. Dalam pengamalan tasawuf terdapat istilah syariat, tarekat, dan hakikat, atau disebut juga Islam, iman, dan ihsan. Nah, pelan-pelan. Dalam pengamalan tasawuf terdapat istilah syariat, tarikat, dan hakikat, atau kata penulis, atau disebut juga dalam Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya adalah suatu kesatuan sistem dalam agama ad-din yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, ya, jadi iman, Islam, dan ihsan itu merupakan satu kesatuan, gak boleh dipisah-pisah itu. Ya, ketiga-tiganya itu dalam posisi yang bersamaan. Ya. Syekh Sayyidi Muhammad bin Ahmad Al-Ajibah Al-Hassani dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah fi Syarhi Al-Mahabits Al-Asyaliyah menjelaskan, nah, pelan-pelan ya, syariah adalah memperbaiki organ-organ tubuh secara lahiriah, ya. Jadi syariah adalah memperbaiki organ-organ tubuh secara lahiriah, dan syariah merupakan jalan menuju tarikah, ya. Syariah merupakan jalan menuju tarikah, yang mana tarikah merupakan perjalanan ruhani. Ya, sekali lagi ya, tarikah itu merupakan perjalanan ruhani untuk memperbaiki batiniyah. Nah, untuk memperbaiki batiniyah, bukan untuk membersihkan tangan atau wajah atau kaki. Itu kan material semua, itu jasad ya. Kalau ini berhubungan dengan memperbaiki sesuatu yang tidak tampak ya, tapi ada. Ya. Tidak tampak tapi ada. Nah, jadi nggak boleh disamakan itu. Oh, dia nggak tampak, berarti nggak ada. Itu aliran yang lain lagi, itu bukan Islam itu sih, ya kan? Dan tarikah merupakan pengantar menuju hakikat yang dapat menyingkap tabir penghalang
kasyaf hijab, dan musyahadah, menyaksikan dengan kekasih. Nah, ini mulai berat ini. Kalau nggak hati-hati kita nggak akan ngerti ini. Harus diulang-ulang ini. Ya, jadi syariah itu hanya memperbaiki organ-organ tubuh secara lahiriah, dan syariah merupakan jalan menuju tarikah. Nah, itu beda kan? Syariah itu merupakan jalan saja menuju ke suatu tempat yang lain, yaitu disebut dengan tarikah. Yang mana tarikah merupakan perjalanan ruhani. Jadi tarikah itu sendiri merupakan perjalanan ruhani memperbaiki batiniah. Dan tarikah merupakan pengantar menuju hakikat yang dapat menyingkap tabir penghalang kasyaf hijab, dan musyahadah setelah itu menyaksikan dengan kekasih. Ya. Pendek kata, syariah adalah beribadah menghamba kepada Dia, Allah. Sedangkan tarikah adalah menjadikan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, dan hakikat merupakan kemampuan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati. Nah, jadi itu berproses ternyata ya, berproses, ya kan, tahap demi tahap, tahap demi tahap. Kemudian sampailah seseorang itu kepada hakikat, ya, merupakan kemampuan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati. Nah, ini berat ini ya. Hanya segelintir orang yang mencapai itu. Dan kita-kita ini boleh jadi tidak paham, sesungguhnya paham itu. Tapi sudah ada orang-orang yang paham dan berilmu tinggi yang sudah mencapai apa yang dia katakan ini. Ya. Dalam pengamalan tasawuf terdapat beberapa level atau tingkatan tingkatan-tingkatan seseorang yang masing-masing mempunyai kapasitas tersendiri. Ya. Dalam pengamalan tasawuf terdapat beberapa level atau tingkatan-tingkatan seseorang yang masing-masing mempunyai kapasitas tersendiri. Ya. Maka dalam hal ini Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi membagi tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf menjadi 4 tingkatan. Siapa yang mengatakan ini? Ya, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi membagi tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf menjadi 4 tingkatan. Ilmu tasawuf punya 4 tingkatan. Nah, nomor 1, Ahlul Bidayah. Siapa ini Ahlul Bidayah? Bagi mereka, ya, dituntut untuk memperbaiki nafsu dan melakukan amal sesuai dengan hukum, berakhlak yang bagus, serta dapat bergaul yang baik, sesuai dengan kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren, baik itu fikih, tauhid, kalam, dan tasawuf akhlak. Nah, ya. Nomor 2, ya. Tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf. Nomor 2, saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nomor 2, bagi mereka dapat bertujuan untuk menghadirkan hati di hadapan Allah. Siapa ini? Ahlul Suluk. Ya. Bagi mereka dapat bertujuan untuk menghadirkan hati di hadapan Allah. Ya. Udah beda lagi dengan yang tadi, Ahlul Bidayah tadi. Nah, mereka itu dituntut untuk melakukan amalan, akhlaknya diperbaiki, bergaul dengan baik, ya, sesuai dengan kitab-kitab yang dipelajari, yaitu fikih, tauhid, kalam,
dan tasawuf akhlak. Nomor 2, ahlul suluk. Bagi mereka dapat bertujuan untuk menghadirkan hati di hadapan Allah. Ya, menghadirkan hati di hadapan Allah, mengamalkan zikir-zikir yang diatur dalam tarekat yang muktabar, ya, dan memutuskan kerlingan hati kepada selain Allah. Diputus. Jadi fokusnya cuma Allah saja, Allah, Allah, Allah. Supaya dapat mencintai Allah dan bermesraan dengan Allah. Nah, itulah tujuannya itu. Ahlus suluk itu kegiatannya itu untuk dapat mencintai Allah dan bermesraan dengan Allah. Nah, jadi bukan hanya beribadah doang. Ada lagi tujuan di atas itu. Nomor 3, ahlul wilayah. Mereka telah tajalli keberadaan Allah di dalam batinnya, meyakini bahwa segala sesuatu yang maujud merupakan bekas perbuatan Allah. Bentuk dan rupa adalah dari sifat Allah. Keberadaan kita adalah limpahan keutamaan Allah dari nur aqdas, cahaya yang bersih. Nur aqdas. Ya. Jadi kita teruskan ya. Ya, kita teruskan. Atau kita ulangi sedikit ya, yang tadi ahlul wilayah tadi. Mereka telah tajalli keberadaan Allah di dalam batinnya, meyakini bahwa segala sesuatu yang maujud merupakan bekas perbuatan Allah. Semua yang tampak-tampak ini, merupakan bekas dari perbuatan Allah, karena Allah lah yang menciptakan semua ini. Ya. Kita mengatakan kursi ini bukan ciptaan Allah. Kursi ini ciptaan Allah. Ya, karena kursi ini terbuat dari kayu-kayu. Bantalnya pun terbuat dari kapas, kain. Itu semua dari mana? Bukankah itu semua dari Allah? Jadi sebenarnya kayu itu merupakan tanda tangannya Allah itu. Ya kan? Semuanya itu ada tanda tangannya Allah yang menunjukkan betapa agungnya Allah itu. Nah, begitu. Ya. Ahlul wilayah, ya. Mereka telah tajalli keberadaan Allah di dalam batinnya, meyakini bahwa segala sesuatu yang maujud merupakan bekas perbuatan Allah. Bentuk dan rupa adalah dari sifat Allah. Nah, bentuk-bentuk itu, ya, dan rupa-rupanya itu adalah dari sifat Allah. Keberadaan kita adalah limpahan keutamaan Allah dari nur aqdas, cahaya yang bersih. Nah, kita harus menyadari siapa kita ini, bagaimana kita diciptakan itu loh. Nah, ini pelan-pelan ini kita dari mengetahui banyak artikel-artikel yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang berbeda gitu, yang di mana tempatnya, entah ya kan, apa pekerjaannya kita kurang tahu ya. Tapi mereka ada dan kita doakan ya. Ya, baik. Ya. Jadi keberadaan kita adalah limpahan keutamaan Allah dari nur aqdas, cahaya yang bersih. Wujudnya dari wujud Allah dan juga kesempurnaan wujud. Ia tidak membanggakan sesuatu yang ada kepada selain Allah, baik itu ilmu, amal, dan makam. Nah, itu. Nomor 4 ya. Yang tadi itu ahlul wilayah tadi itu. Jadi yang pertama lagi saya ingatkan ahlul bidayah. Nomor 2 adalah ahlul suluk, ya, yang suka bermesraan dengan Allah tadi ya. Suka mencintai Allah itu ahlus suluk itu. Nomor 3 itu tadi adalah ahlul wilayah ya. Sudah kita jelaskan tadi itu. Nomor 4 itu adalah
ahlul nihayah. Dia ada 4 ya. Dia kembali kepada hakikat wujudnya, yaitu Adam mahad, tidak ada sama sekali. Nah, tidak ada sama sekali. Loh, ada lo itu Pak, itu aku lihat itu badannya di situ, namanya si ini dan si itu. Aku lihat itu orangnya, badannya, tingginya, gemuknya, kurusnya. Nah, oke, kita teruskan dulu. Nomor 4 tadi, ahlul nihayah. Dia kembali kepada hakikat wujudnya, yaitu Adam mahad, tidak ada sama sekali. Fana pada Allah dan baka dengan Allah. Mereka telah dapat bertauhid jam'i, merdeka dari dirinya dan alam. Nah, ini nih. Berat ini nih. Ya kan, sangat berat ini. Ya. Bagi ahlul wilayah dan nihayah yang nomor 4 ini, tidak datang ketakutan dan kegundahan sesuai dengan firman Allah. Mari kita baca ya. Firman Allah ayat 62. Nah, ayat 62 surah apa? Surah Yunus. Nah, surah Yunus disebut ini. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Artinya, ya, surah Yunus ayat 62. Pelan-pelan ya. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah, ya, bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah, itu ciri-ciri siapa tadi? Para wali Allah. Karena apa itu tidak ada rasa takut? Ya. Tidak ada rasa sedih juga itu. Kok bisa itu? Kok bisa mereka bersikap demikian, ya? Dan itu benar adanya. Kenapa itu? Nah, terkait dengan yang tadi nomor 4 tadi itu loh. Ya. Terkait nomor 4 tadi itu, ahlul nihayah. Nah, jadi sekali lagi, dia kembali kepada hakikat wujudnya, yaitu Adam mahad, tidak ada sama sekali. Adam itu kan diadakan, ya, diadakan. Tadinya nggak ada, kemudian diadakan. Siapa yang mengadakannya? Allah. Allah yang mengadakan. Sebelum ada segala sesuatu ini, Allah kan berdiri sendiri. Kemudian setelah itu baru Dia menciptakan. Nah, wallahu alam ya, kapan, tahun berapa diciptakan, ya, udah berapa lama ini usia alam semesta ini. Yang tahu persis itu kan Allah, ya kan? Baik. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak takut bagi mereka dan tidak merasa gundah. Ya, jadi nggak ada rasa takut dan rasa gundah, itu nggak ada. Surah Yunus ayat 62. Sedangkan ahlul bidayah, ya, ahlul bidayah dan ahlul suluk, mereka banyak mengalami kesusahan dan kegundahan. Jadi ada 4 golongan ya orang bertasawuf itu. Yang pertama tadi itu ahli bidayah, yang kedua ahlul suluk. Mereka banyak mengalami kesusahan dan kegundahan dalam mengarungi kehidupan yang fana ini.
Ya. Kalau di negeri kita ada ahlu wilayah dan ahlul nihayah, maka akan cepat berkembang ajaran tasawuf dan kesufian ini. Dan kalau tidak ada, maka perjuangan tauhid kesufian ini banyak mengalami kemacetan sehingga tidak dapat diangkat ke permukaan. Nah, ya. Jadi itulah kesimpulan dari Bapak Budi Handoyo, ya, dosen prodi Hukum Tata Negara Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, ya. STAIN Tengku di Rendeng, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Nah, gak terasa ya. Ini udah 31 menit 44 detik, begitu cepatnya waktu berlalu. Ini waktunya kita merenung ini ya. Waktunya kita merenung. Jadi coba diingat-ingat kembali apa yang saya katakan tadi ya. Dan judulnya seperti yang saya jelaskan di muka itu adalah tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf, di mana murid-murid daripada kelompok tasawuf ini yang mereka itu adalah bertasawuf, mereka itu di bawah bimbingan seorang syekh atau seorang yang disebut mursyid, arif billah. Nah, itulah dia. Jadi kita udah mengetahui tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf, siapa itu yang menjadi pimpinan dari kelompok-kelompok tasawuf ini, kelompok tarikat ini, di dalam usaha mereka mencapai hakikatnya. Ya. Udahlah ya, gitu dulu aja sebentar untuk sementara ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya ya, di bawah kolom komentar. Ya, dan kita akan mencoba membahasnya. Ini sumber saya itu dari berbagai macam sumber ya. Yang penting saya lihat itu menarik. Ini bagus ini untuk dibicarakan. Yang benar datangnya itu dari Allah, yang salah atau cacat itu datangnya dari saya ya, sebagai manusia itu. Banyak kekurangan, keterbatasan dan cacatnya gitu. Harap dimaklumi. Nah, itu. Semoga Allah memberikan bimbingan dan berkahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Yuno Baswir di Washington DC. Sekarang ini jam 2:32 waktu Washington DC, tanggal 14 bulan Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.